Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil alil azim
سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخنا amin. Di kajian kali ini kita akan membaca kitab Maqasidus Shaukh yang disusun oleh Hadratus Syekh Sultanul Ulama Hadratus Syekh Abdul Aziz As-Sulami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Salisu fi Adabihi. Pasal yang ketiga menjelaskan tentang adab-adab berpuasa. Ini udah pasal 3 ya. Satunya belum ya. Di masjid saya nanti sudah orang saya baca. Ya. Bahkan besok penutupan dari Selasa kemarin sudah selesai. Ya, kita Maqasidus Shaukh. Ini langsung bab 3 diloncat dah. Ya. Wahia sitatun. Adab-adab dalam berpuasa itu sitatun ada 6. Ahaduha, salah satunya dari yang 6 itu adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Wal jawarih, menjaga anggota tubuh. Anil mukhalafati, dari sesuatu yang menyalahi syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malam yada' qaulaz zur, siapa orang yang tidak mencegah ucapan qaulaz zur wal amal bihi, dan masih mengamalkan bihi dengan qaulaz zur itu, falaisa lillahi hajatun, maka tidaklah bagi Allah itu butuh fi ayyada'a ta'amahu wa sarahu, Allah tidak butuh kepada orang itu menahan makan dan menahan minumnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahar, berapa banyak orang-orang yang beribadah di waktu malam, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah malamnya itu, hanyalah ngantuk saja, hanyalah bergadang saja. Warubal shaimin, berapa banyak di antara orang-orang yang melakukan ibadah puasa, hadduhu min siyami, mereka tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, hanyalah yang mereka dapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Itu dulu kali ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu diangkat makomnya, derajatnya karena ada. Mana dalilnya? Fa idza maridtu fahuwa yasbir. Ini ada. Ketika saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan saya. Ini ada kepada Tuhan. Ketika yang buruk-buruk terjadi pada diri kita, introspeksi, sesungguhnya itu adalah keteledoran kita. Tetapi yang baik-baik tidak pernah disandarkan kepada dirinya, tapi itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya sakit, kenapa sakit? Begadang mulu, tidur jam 3 ya. Tuh kayu dorong-dorong di malam, kamu saya sono ya, jam 3 kayu didorong-dorong, kayu dorong punya sekat, dorong lagi sekat, dorong lagi mampus loh, soalnya kamu saya ya. Paginya kerja, gimana kamu diimpor sebulan kemudian ya, introspeksi ya. Ya Allah, dikit-dikit makan, dikit-dikit kena gula ya. Ketika yang baik-baik itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah adab. Begitu pula dengan puasa.
puasa ini ada adab-adabnya. Adab itu lupa. Makanya kata Rasul tadi dikatakan rubba shaimin. Berapa banyak orang yang berpuasa itu hadduhu min siyami, kagak dapat apa-apa dari puasanya. Kagak dapat nilai apa-apa, nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dapatkan hanyalah rasa lapar dan haus doang. Jadi nggak mau kita di puasa kayak gini. Kenapa? Karena tidak menjaga adab-adab puasa. Apa salah satunya? Hifdzul lisan. Jaga kita punya lisan. Jaga kita punya ucapan. Ini lisan fungsinya untuk berbicara yang baik. Lisan ini fungsinya untuk memuji Allah, untuk mensucikan Allah, untuk mengagungkan Allah. Makanya ketika berpuasa adabnya lisan ini kudu dijaga. Kudu dijaga. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ngadu nih, punya tetangga dari Islam Haji. Ya Rasulullah, inna mra'atan tuksiru sholat wa tuksiru siyam. Ya Rasulullah, ada nih perempuan sholatnya banyak, puasanya rajin, bangun malamnya rajin, tetapi ame tetangga itu nyakitin. Tuh ngomong kagak pernah ngenakin. Setiap hari bikin nangis tetangga. Seneng kalau tetangganya susah. Susah kalau tetangganya senang. Apa kata Rasulullah? Iya benar. Dia di neraka. Alhamdulillah benar. Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Ya. Dikit sholatnya. Sholatnya sedikit. Biasa aja yang wajib, sunnah rawatib. Dikit puasanya ya Rasulullah, tetapi kebaikannya kepada tetangga luar biasa. Apa kata Rasulullah? Iya bil jannah. Dia di surga. Itulah pentingnya menjaga lisan. Karena manusia ini sesungguhnya terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasad, dua unsur ruh atau jiwa. Ini jiwa penting ya. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Apa bimbang itu? Jiwa ruh dibangun, baru raga ya. Manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur jasad dan unsur jiwa. Untuk bertahan hidup jasad ini butuh makan. Apa makanan jasad Pak? Kalau pagi nasi uduk jengkol, makanan jasad. Ya, entar siapnya nasi orek magenjer. Mantap banget udah. Musim hujan, tambah kan asetnya. Itu makanan jasad. Tetapi sekuat apapun jasad ini, senikmat apapun makanan jasad, gizinya lengkap, proteinnya terjamin, mati gak? Hah? Mati raya. Ini buah badannya mati gak? Punah gak? Punah. Tapi yang namanya jiwa ini Pak gak mati. Gak mati. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah ciptakan matahari punah dari kiamat nanti. Ya, itu ciptaan Allah hebat tuh matahari itu, sumber cahaya itu. Apa yang dijadikan dewa sama orang Jepang itu tiap pagi disembah.
Saking hebat itu matahari. Tapi punah matahari itu. Tuh bulan ciptaan Allah itu punah. Tapi ada yang lebih hebat ciptaan Allah daripada matahari dan bulan apa? Wa nafsin wa ma sawwa, jiwa yang tidak punah, jiwa yang akan kembali kepada alam berikutnya. Karenanya makanan ruh itu Pak yang sangat penting, makanan jiwa. Ketika jiwanya sehat, jiwanya kuat, maka akan naik derajatnya itu. Makomnya naik, tinggi makomnya. Nanti jasadnya ini dibawa ke surga Allah Subhanahu wa taala ketika jiwanya kuat. Ketika jasadnya yang kuat, maka summarodadnahu asfala safilin, rendah menjadi manusia yang mentalnya itu seperti hewan ternak. Makan tidur, begitu aja. Dan akan diantarkan jasad ini kemana? Ke neraka. Maka jiwa ini harus sehat. Dengan apa? Makanan jiwa ini. Makanan jiwa ini salah satunya adalah dengan berpuasa. Sholat yang kita lakukan itu adalah makanan jiwa. Ngaji ini adalah makanan ruh, makanan jiwa. Puasa adalah makanan jiwa, agar ruh kita sehat, jiwa kita sehat. Ketika jiwa kuat, jiwa sehat, maka makomnya akan Allah tinggikan dan jasa kita nanti akan dihantarkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus kuat jiwanya, harus dikasih makan jiwanya Pak, biar sehat, biar kuat. Makanya Pak, sholat itu tujuannya apa? Tujuan kita hidup itu apa Pak? Ghayatul hayat, tujuan hidup kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka adatul hasan berarti Allah menciptakan kita ini, seluruhnya aktivitas kita harus mengandung nilai ibadah. Karena kita harus nilai ibadah, seluruh aktivitas kita harus bernilai ibadah. Minum kita bernilai ibadah, makan kita bernilai ibadah, tidur kita bernilai ibadah. Capek Pak kalau tujuan hidup kita ini dunia, capek. Benar Pak dia, capek. Karena dunia ini kata Rasul bagaikan kita menyelupkan telunjuk di air laut. Nih air laut kita telupin, kita angkat. Setetes air laut yang dari telunjuk kita itulah kenikmatan dunia. Maka Allah katakan mata'un qalilun. Dunia ini adalah kesenangan yang sedikit banget. Ya, nonton bola nungguin 1 bulan penuh. Besok bulan Maret Indonesia. Nonton di mana-mana kalah. Kalah, nunggu sebulan. Ya, pakailah ya kalah lagi. Ya, mata ongkoli sedikit sekali Pak, kesenangan dunia ini sedikit sekali. Tetapi kesenangan akhirat itu lautan. Ya, makanya wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minat ula. Maka obsesi kita akhirat. Jadi gak capek kerja, obsesi kita akhirat. Ya, ini ngaji obsesi kita akhirat Pak. Jangan sampai ngaji ini hanya ya tamasya ilmu, tapi tidak ada ya, obsesinya akhirat. Maka kata Allah itu hanyalah lahwun wa la'ibun. Ngajinya hanyalah permainan dan sudah selesai. Aktivitas apapun tanpa ada obsesi akhirat, maka lahwun wa la'ibun. Itu hanyalah permainan dan sudah. Jadi tujuan hidup kita ini apa? Ibadah. Ibadah itu hanyalah sarana Pak. Sarana. Dan tujuan dari ibadah itu apa? Tazkiyatun nafsi itu. Baik lagi.
Tujuan dari ibadah yang kita lakukan supaya jiwa kita bersih. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa ujub. Kan begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau jiwanya sudah bersih, maka akan tercegah orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar, akan tercegah. Kalau sholatnya benar, kagak mungkin dia magerin laut, Pak. Laut dijual, kagak mungkin. Ya, karena jiwanya bikinnya duit, laut dipagar, jadi duit. Ya, tasyiatun nafsi. Ya, zakat, coba. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, untuk mensucikan jiwa. Puasa la'allakum tattaqun. Jiwanya bersih. Kalau jiwanya udah bersih, maka seluruh aktivitas kehidupan rumah tangganya baik, kehidupan bermasyarakatnya baik, kehidupan berbangsa bernegara jadi baik. Maka dari dalam dulu ibadah yang kita lakukan dalam rangka dalam dulu. Ketika dalamnya bersih, luar insya Allah negaranya bersih, kehidupan rumah tangganya jadi ya, kehidupan rumah tangga yang kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Begitu. Nah, makanya adab-adab ini perlu diperhatikan, terutama dalam ibadah puasa. Ya, dijaga lisannya, bukan hanya ya menahan rasa lapar dan haus, menahan makan dan minum, tetapi ucapan kita pun harus terjaga adab-adabnya itu. Yang kedua, wal jawari 'anil mukhalafati. Jaga juga tuh 7 anggota yang menjadi gerbangnya hati. Apa? Mata dijaga ketika puasa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Nah, gerbangnya itu mata, Pak, ya kan? Kawannya tanya, siapa itu? Teman gue. Orang mana? Orang nggak lupa. Ya dari itu pusat benar. Dari mata, Pak. Punya nomor handphone apa? Minta nomor handphonenya? Dikasih nomor handphonenya. Jadi itu wajib. Kira-kira tuh gerbangnya apa tuh? Ya, al-jawari mata, Pak. Gerbangnya apa? Mata. Berantakan rumah tangga ujung-ujungnya. Ya, mata perlu dijaga. Karena ini adalah gerbang dari hati. Dan mata ini pandangan adalah panah yang beracun. Panah setan yang beracun itu adalah pandangan. Bahaya kalau pandangan, panah yang beracun. Berapa banyak rumah tangga orang berantakan gara-gara pandangan, ya? Banyak. Pada berantakan rumah tangganya, hancur-hancuran, ya, karirnya hancur. Ya. Makanya pandangan itu adalah panah beracun setan. Apalagi al-jawari, telinga kita. Pendengaran ini bisa masuk ke dalam hati. Pandangan, pendengaran masuk ke dalam hati. Makanya Pak, ya, kalau jasad yang capek nih, fisik yang capek, Ustaz Haji Saiful pulang kerja hujan, ledek, banjir, pulang kerja jam isya, ya, habis sholat isya capek, dikasih sama istrinya ya, kopi manis, teh manis, sama pisang rebus, sama jagung rebus, sama kacang rebus, depan TV, nikmat nggak? Hujan rintik-rintik, depannya kopi, masya Allah, pisang rebus, singkong rebus, ya, sama kacang rebus, nikmat nggak? Nikmat. Tidur enak nggak? Obatnya. Kalau capek jasad itu obatnya tidur, udah enak banget tidur pasti mulia. Tapi kalau jiwa yang capek, Pak, ini jiwanya capek nih, habis dimaki-maki orang di masjid, orang banyak kita dimaki-maki. Kira-kira di rumah itu ada oblok nila sama sate kambing dimakan, dilemparin. Hah?
Bisa tidur nggak kira-kira tuh? Hah? Entah mikirin, ya tidur, mikirin, nggak tidur jam 3. Tuh kalau jiwa yang capek, karena Rasulullah capek juga jiwanya Pak. Pamannya dikumpulin, ya paman-paman beliau dikumpulin. Rasul itu kasihan sama pamannya supaya diselamatkan pamannya itu, ya dari kesesatan. Dikumpulin sama Rasul dengan kaulan lainnya, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut. Tapi pamannya itu Abu Lahab berkata sangat kasar. Apa kata pamannya? Kamu itu ponakan saya, anak yatim kamu tuh. Bapakmu meninggal kamu dalam kandungan, ibumu meninggal kamu kecil. Siapa yang ngerti kamu tuh? Siapa yang masih jajan kamu tuh? Songong ini jadi bocah begitu kalau mengapa? Ya, dimaki-maki Pak Rasulullah. Ya Rasulullah namanya merasa sedih, nangis. Sedih Rasulullah, pulang sedih. Ya, mikir juga. Ya, makanya dikasih obat kesedihannya itu. Apa obatnya Pak? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Ya Pak ya. Kalau lagi jiwanya capek maka obatnya tahajud, sholat malam, ngadu sama Allah. Allahumma lakal hamdu wa lakal fardu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, hanya kepadamu tempat saya mengadu, hanya kepadamu tempat saya meminta pertolongan ya Allah, hanya kepadamu ya Allah tempat saya meminta ya Allah, hanya kepadamu ya Allah tempat saya meminta pertolongan ya Allah. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya ya Allah kecuali dengan bantuan pertolonganmu ya Allah. Aku minta kebaikan yang dalam urusanku dan kehidupanku ya Allah. Ku serahkan semuanya urusanku kepadamu ya Allah. Enak gak? Optimisme kebangun lagi. Jiwa yang tadinya capek jadi semangat. Dengan kian mulai Rasulullah SAW, maka rasa capek jiwa itu hilang semuanya. Ya, makanya ya, anggota tubuhnya al-jawarih ini, ya, pandangan, pendengaran, ya, perut, kemaluan, ya, harus dijaga karena itu semua adalah gerbangnya hati yang menyebabkan jiwa menjadi kotor, yang menyebabkan jiwa menjadi sakit. Asali ini yang kedua. Idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyakul inni sha'imun. Yang kedua, ketika diundang ila ta'amin, acara makan, lagi puasa diundang makan, diajak makan, tangga ulang tahun, ya. Wa suami padahal dia lagi puasa, ya. Puasa sunnah kali, puasa Ramadan dia kali yang undang makan, ya. Kalau di kampung dulu puasa luar biasa ya. Jadi seluruh warung tutup, dibayar, terus warteg tutup, ya. Tukang ketoprak tutup gitu. Kalau sekarang hebat, ditutup pakai orden. Tinggal kita hitung kakinya ada berapa tuh. Di kaki siapa? Kenalin aja Pak tetangganya. Model kakinya kayak apa pasti ada ya. Ini model tetanggaku di kakinya nih. Kalau dulu tutup total, ya, menghargai orang yang sedang puasa. Kalau sekarang tutupnya separuh. Ketika diajak makan katanya, padahal wahwa itu dia lagi puasa. Falyakul, maka hendaklah ia mengatakan inni shaimun. Ya, kata-kata yang lembut, ya, mohon maaf, saya ini sedang puasa. Ya.
Biqauli sallallahu alaihi wasallam, ini sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza du'iya ahadukum ila tu'amin, ketika diajak makan seseorang di antara kalian, wa huwa shaimun, dan dia sedang puasa, falyakul, kata Rasul, maka hendaklah ia mengatakan inni shaimun. Ya, mohon maaf saudara, ya, sesungguhnya saya sedang berpuasa, ya. Ibtidaran ila da'i, ya, sebagai alasan kepada orang yang mengundang makan kita, li'alla yakasirul qulub, supaya dia itu tidak kecewa hatinya, ya. Fa'in khufar, ya, kalau takut riya, nanti kalau saya dikatakan riya, ini sama saudara, saya sedang puasa, sombong amat sih lu, ya, saya sedang puasa Daud, udah 6 tahun ini, ya, 6 tahun kurang 5 tahun 9 bulan, baru mulai berarti, ya. Mohon maaf saudara, puasa saya. Wah, ya. Kalau takut, ya, terkena penyakit riya, maka katanya, ya, wazza bi uzrin akhar, cari alasan yang lain, ya. Mohon maaf lagi diet, ya. Mohon maaf ini, ya, lagi ngurusin badan, ya. Mohon maaf istri saya kurang senang kalau perut saya gendut, maka perut saya perlu dikasih dulu ini, ya. Carilah alasan yang lain, ya. Kalau khawatir terkena penyakit riya, ya, tapi cari alasan yang tidak dusta, yang tidak bohong, ya. Ya, karena di sini ada, ya, hadis Rasulullah SAW tadi itu yang pertama tuh, ya, malam yada qaulaz zur, ya, itu yang pertama tadi itu. Siapa orang yang tidak mencegah qaulaz zur, qaulaz zur itu berbohong, sumpah palsu, ya, bikin-bikin demi Tuhan, emang gua dengar sendiri dia ngomong begitu, wallahi demi Allah deh, gua ngeliat mata kepala gua sendiri, jadi senang tuh, ya. Kalau, ya, satu kelompok itu berkelahi, senang dia. Kalau pengurus DKI berantakan, senang dia, ya. Kalau pengurus RT RW kataku, senang dia, ya. Qaulaz zur, orang yang suka memfitnah, sumpah palsu, berbohong, itu qaulaz zur, maka harus dihindari, ya. Orang yang sedang berpuasa dia masih melakukan bohong, sumpah palsu, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, enggak butuh pada puasa, ya. Kagak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bernilai puasanya, ya. As-salisu, yang ketiga, ma yaqulu iza aftar, apa yang kita ucapkan ketika berbuka. Ini, ya, di depan kita udah ada rujakan sebuah, gorengan pisang, gorengan bala-bala, gorengan tahu, ya, ada salak bijinya, biji salak, ya, setelah aku biji salak saya berpuasa, udah kurma, biji salak, timun suri, macam-macam, ya, yang dipikirin dari asal ada dimakan buka, ya. Ketika azan maghrib, langsung lupa doanya, ya. Langsung seru, ya Allah, udah keluar dari kandang, ya, udah kayak apa, kambing lepas dari kandangnya tuh, ya. Nah, maka adabnya itu adalah kana yaqulu indal aftar, ya, hendaklah ia berdoa ketika berpuasa. Maka tenangin dulu, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Karena yang namanya ibadah diterima tidak diterima kita kagak tahu, itu urusan Allah, ya. Tapi kan ada tanda-tandanya, Pak, ya. Ada tandanya, ada cirinya. Ciri dari ibadah seseorang itu diterima, satu, tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, gampang melaksanakan ketaatan. Kalau diajak kebaikan itu semangat aja, diajak untuk ketaatan
gampang dan mudah banget. Tandanya amanah diterima tuh. Ya. Pulang umroh, ya Allah, ibadahnya tambah rajin, mudah dalam melaksanakan ketaatan, mabrur. Cirinya baru, ya. Mabrur dan mardud itu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tandanya. Pulang haji, ya, tambah semangat dakwahnya, tambah semangat ibadahnya, tambah semangat melakukan kebaikan yang baru. Ya, itu ciri-ciri dari ibadah yang diterima. Ketika berbuka jangan terburu-buru, ya. Maka melakukan doa ini, ya, zahabal zama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Dikit terus berdoanya tuh, ya. Zahabal zama'u wa batalatil uruku wa sabbatal ajru insyaallah. Zahabal zama'u, telah hilang rasa lapar dahaga, wa batalatil uruku, ya, telah hilang, ya, rasa haus, wa sabatal ajr, dan telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Atau doa yang lain ini, wa ruwiya aidan, Rasulullah juga ini membaca doa ini, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wa fi hadisin akhar, atau dalam hadis yang lain Rasulullah membaca doa ini juga nih, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Enak banyak Pak, ya. Kalau habis itu langsung minum beberapa teguk, masya Allah, ya, nikmat rasanya, ya. Karena orang yang berpuasa kan akan dapat dua kenikmatan. Yang pertama, nikmat ketika berbuka, karena nunggunya lama, ya, nunggunya lama orang yang berbuka, ya. Sesungguhnya orang yang puasa itu kan makan juga, Pak. Makanan ruh, ya, diganti. Yang tadinya makan jasad, makanan jasad diganti dengan makanan ruh, ya. Makanya orang yang berpuasa itu kuat, ya, karena makan makanan ruh, makanan jiwa, ya. Coba orang-orang di Palestina 1 tahun 5 bulan, ya, dibombardir, ya, terus juga, ya, stok makanan dibagi, ya, nggak boleh masuk, bantuan nggak boleh masuk, ya. Pejuangnya makan cuma telur 1, ya, sehari telur 1 jatahnya, tapi bisa bertahan, ya, bisa bertahan 1 bulan, ya, 1 tahun 5 bulan. Kenapa? Makan, ya, apa makanannya? Makanan dulu, ya, makanan dulu. Makanya, ya, almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu beliau, ya, ketika diundang dalam satu acara, jadi ibu-ibu tuh nanya, ya, Bang, kata anak buahnya Kiai, Abuya itu kesenangannya makan apa? Abuya itu senangnya dia pecah dami, dibeliin lagi dami yang gede banget, ya, dibeliin, dipecahin, ya. Pas acara Abuya datang, dicicipin dong aja, dicicipin dong, udah, ya. Kagak makan lagi Pak, ya. Buya itu makannya sedikit, makan dulu yang banyak, ya. Makannya sedikit, kalau kita beda, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, ya. Kalau dia makannya sedikit, kita dikit-dikit makan, ya. Makanya makamnya tinggi, ya, ditinggikan makamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya juga ijabah, makbul doanya, tak terhalang, ya. Kenapa? Ruhnya itu yang sehat, ya, jiwanya yang sehat, ya. Nggak habis, ya. Satu lagi nih, Ar-Rabi, seharusnya ada 6 dulu deh. Ar-Rabi yang keempat, adab-adab dalam berpuasa, ma yuftaru alaihi. Bukanya pakai apa sih? Ya, ketika berbuka, maka kata Rasul, wa huwa rutubun, ya. Rasul itu bukanya itu kata dalam kitab ini, ya, pakai rutub. Nah, ini adabnya sunahnya pakai rutub, Pak. Cari rutub, Pak. Rutub itu apa? Ya, kurma yang baru matang. Cari kurma baru matang di sini ada nggak kira-kira? Nah, dari kurma yang baru matang di mana di sini kira-kira? Ya, depan tuh aku kurma saya lihat. Nggak ada rutub di sini. Ya, kalau di
banyak Pak ya. Kalau orang Arab kayak Pak, Allah, kita ke Madinah baik ya, saya boleh ya, dikasih baik hormat tuh, segini kita bisa duduk aja, ya dikasih kopi kita, duduk begini, kasih kopi, ya. Rutop pakai rutop, kalau rutop kagak ada tamar itu ya korma yang udah keras. Jadi orang Arab itu korma itu namanya beda-beda. Kalau korma yang baru mentil itu namanya tolak. Tolak al-badru alaina terbit muncul ya. Tolak namanya tolak itu ya yang kecil-kecil ya. Kalau udah gede sedikit ya, yang sepet-sepet ada sepet-sepet manis itu hasar namanya. Kalau yang udah matang namanya rutop baru matang. Entar kalau yang udah keras, agak keras, yang sering kita makan itu namanya tamar. Nah Rasul pakai itu, bukannya itu. Ya, stok korma dah. Ya, kenapa pakai korma? Karena orang yang ibadah puasa itu gula darahnya turun. Gula darah turun itu Pak. Ya, orang yang berpuasa. Ketika dia konsumsi korma itu gulanya banyak. Ya. Tinggal saja dia mengkonsumsi korma, maka gula darahnya menjadi stabil lagi. Nah, makanya disunahkan kita makan korma. Jadi mesti saya alhamdulillah disiapin korma, dibawain pulang. Sekilo habis, 2 kilo habis. Akhirnya dikasih kapok udah. Mesti saya ya, dikasih ini tuh apa namanya minyak wangi depan. Silakan dipakai, dibawain pulang pakai pulang. 2 Jumat di mana minyak wangi habis semua di kantongnya dibawain pulang 2 bulan. Saya sudah kalau siwaknya habis ya. Apa bayar habis kalau korma nggak ada pakai air cukup katanya ya. Li'annahu ru'yanu alaihi salatu wassalam karena yutiru qabla ayyusolya ala rutobin. Baginda Rasul itu berbuka sebelum sholat dengan rutop. Jadi segerakan buka ya, buka dulu baru azan ya, buka dulu baru sholat. Jangan sholat dulu baru buka, nanti sholatnya mikir buka. Ya Allah kehabisan korma sama saya habis sudah itu ya. Makanya buka dulu baru sholat, buka dulu baru azan ya. Ini Rasul begitu, sholat dulu baru berbuka. Fakil lam yakun, kalau rutubnya kagak ada, maka Rasulullah berbuka dengan tamar, yaitu korma yang sudah keras, yang sudah jadi ya. Fakil lam yakun, kalau nggak ada hasawatin min ma'at, ya. Yaitu beberapa teguk dari tegukan air. Wallahu a'lam bishawab. Saja Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan di bulan saya ini. Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan. Allah sampaikan umur kita untuk bisa berhari raya dengan keluarga kita, dengan keluarga tetangga kita. Allah berikan kita hidayah taufiknya untuk senantiasa mudah dalam melaksanakan ketaatan. Anak-anak kita diberikan kesehatan. Allah jadikan kepada ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wafina wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil umurana wa qdi hajatina wa baligh maqasidana wa barik auladana wa barik talamizana wa barik ulumana wa barik arzaqana ya Allah ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma ya latif ya latif ya latif lam yazal qultu bina fi ma nazal innaka latif lam tazal qultu bina wal muslimin. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yassir alaina ziyarata Makkah wal Madinah wa rizqna al-'afwa wal 'afiyah wa sakina bi sakinatil Madinah.
Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sahri Sa'ban wa ballighna fi sahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.